7 dosa orang tua terhadap anak menurut Islam. Yang ke-1, membandingkan anak dengan orang lain. Kebiasaan membandingkan anak dengan saudara atau teman sebayanya mungkin dimaksudkan sebagai motivasi, tetapi justru bisa melukai perasaan anak. Selama ini tidak sedikit anak merasa rendah diri karena terus dibandingkan tanpa diberikan penghargaan atas usahanya. Islam mengajarkan bahwa setiap anak diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alih-alih membandingkan, lebih baik mengapresiasi proses dan mendampingi mereka tumbuh sesuai fitrahnya. Yang kedua, menelantarkan anak. Menelantarkan anak tidak selalu berarti meninggalkannya secara fisik. Dalam banyak kasus, orang tua yang terlalu sibuk bekerja bisa termasuk dalam kategori ini. Anak merasa kurang mendapatkan perhatian dan kehangatan emosional dari orang tuanya. Padahal dalam Islam, setiap orang tua wajib menyediakan waktu dan kasih sayang untuk anak-anaknya. Rasulullah SAW sendiri dikenal sangat lembut dan perhatian terhadap anak-anak, menjadi teladan bagi semua orang tua. Yang ketiga, bersikap kasar pada anak. Kata-kata yang kasar atau tindakan fisik yang menyakitkan bisa meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam jiwa anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan cenderung memiliki masalah emosional di masa depan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua." Yang keempat, pilih kasih. Sikap pilih kasih bisa menumbuhkan kecemburuan di antara anak-anak dan menciptakan jarak dalam hubungan keluarga. Mungkin ada anggapan bahwa anak laki-laki harus lebih diutamakan atau anak sulung lebih dituntun. Namun dalam Islam, keadilan sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian, sebagaimana kalian ingin mereka berlaku adil terhadap kalian." Yang kelima, mengabaikan pendapat anak. Banyak orang tua merasa lebih tahu segalanya dan akhirnya tidak mendengarkan suara anak. Padahal mendengar dan memahami isi hati mereka bisa menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan kedekatan. Anak-anak yang sering diabaikan cenderung merasa tidak dihargai, yang pada akhirnya bisa membuat mereka menjauh atau memberontak. Islam mengajarkan untuk berdialog dan bermusyawarah termasuk dengan anak. Yang keenam, memaksakan kehendak. Memaksa anak untuk mengikuti keinginan atau ambisi pribadi orang tua tanpa melihat potensi dan minat mereka bisa menimbulkan tekanan mental. Banyak anak yang akhirnya menjalani hidup yang bukan pilihannya sendiri. Padahal setiap anak memiliki jalan hidup yang unik. Tugas orang tua bukan mengatur semua pilihan anak, tetapi membimbing dan memberikan arahan agar mereka bisa berkembang dengan bahagia. Yang ketujuh, overprotective. Melindungi anak adalah fitrah orang tua, tetapi jika berlebihan bisa membuat anak kehilangan kepercayaan diri dan kemandirian. Anak yang terlalu dibatasi akan kesulitan beradaptasi dan takut mengambil keputusan. Islam mengajarkan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kepercayaan kepada anak. Biarkan mereka belajar dari pengalaman dengan tetap dalam pengawasan yang bijaksana. Demikianlah penjelasan singkat tentang 7 dosa orang tua terhadap anak menurut Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.